ruangan pos. Ayolah kita terobos saja naik. Terobos saja? Ayo. Ayo Pak Al-Katiri. Kalau mereka mau masalahnya tolong semua ini. Kalau ada yang menerop, hah? Iya, dikawal. Bisa dikawal, Pak? Minta dikawal. Kan dia bilang tadi OTW, mana OTW? Mana OTW? Saya mau tanya. Gak datang-datang itu. Saya mau tanya sebenarnya. Gak ada datang dari tadi. Pak security semua itu takut sama saya apa? Takut apa sama saya? Saya mau ketemu pejabat yang didanai sama uang kita, sama uang pajak. Saya mau ketemu sama pejabat itu. Ya, tolong temenin deh. Saya nggak mau ngambil, nggak mau nyolong, nggak mau ngorupsi, nggak. Saya mau ketemu sama pejabat itu yang didanai sama uang kita, Pak. Itu pejabat-pejabat itu. Ketemu Itu doang kok takut didanai ya? sama uang kita, uang rakyat, uang pajak kita. Mengajukan surat dan bertemu. Kalau surat, bukan saya nggak harus surat Bapak. Tahu nggak? Ini pejabat PPI itu di Pak FU. Di? Pak Adian di ketuanya itu. PPI. Oh, PR, Wakil Rektor 3. Bukan Pak. Oh, sekretaris. Oh, Sekretaris ya udah langsung. kesana aja. Saya menjelaskan makanya tidak saya kopi. Silakan monggo. Saya. Di mana? Di lantai 2. Kita ngobrol. Kalau beliau baru ada saran nggak? Jangan gitu Pak. Kita tunggu aja nggak apa-apa. Jangan kami lihat dulu ada nggak dia. Jangan dikit-dikit nggak ada ini, nggak ada di tempat. Di sini. Jangan Pak. Saya terima. Kita ke Pak Sandi aja, Pak Sandi, sekretaris Iya. UGM. Jangan bohong-bohong masalah nggak ada selalu di tempat. Santai saja. Iya, selalu dibilang nggak ada di tempat. Sudah kayak pejabat kementerian Masa aja nggak loh. ada sekretarisnya, Ada. sekretarnya. Ada acara. Kami tunggu. Kami Nggak ada tunggu. masalah. Kami tunggu. Tapi mohon maaf, sementara kita tidak mengizinkan untuk bertemu karena Oh, kenapa ya? Kenapa kami tidak memberikan amplop? kita harus konfirmasi dulu. Tidak beliau. bisa ini, Nggih. undang-undang yang mengatur. Nggih. Kalau ada konfirmasi kalau undang-undang, karena ada batas waktu. Nggih. Nah, makanya saya bicara supaya mereka tahu. Langsung bicara sama penguasa, penguasa. Ke Tim hukum penguasa. apakah ada Kuasa hukum, kuasa hukum, penguasa hukum. Biarin kita menjelaskan. Iya. Bapak ya. Itu ya. Iya. Terus terang dari rektorat dulu memang tidak ada surat secara resmi. Itu memang surat-surat ke rektor, Enggak ke surat. wakil rektor, ke SU. Kita terima, yang terima kita. Ini bukan Terus surat. Terus kita terima Bapak. Kami itu Bukan surat. Ini bukan surat. Sekretaris. yang bersangkutan. Ini bukan surat. Prosedur hukum. Bukan surat. Ya. Bukan surat Berarti cinta. kan saya tanya kalau mau ngantar surat. Lu bukan ada surat kami. Iya. Makanya Mau kami tidak bertemu. amplopin. Ya. Jadi kalau ngantar surat kita sampaikan di sini. Oh, memang kita benar, kami di mau sini. menjelaskan Ya. supaya Iya. paham. Memang Iya. adanya di sini ya, Bu, ya. Iya. Kami kan bukan kurir. Bukan, satu ini bukan surat. Kedua ini prosedur hukum. Maksudnya satu Sini minggu. bongkar. Kalau orangnya Gojek. tidak jelas, kan berdampak pada UGM. Tapi mohon maaf, baru ada acara. Kami Kami tunggu. Pak, saya sering ke kementerian. Kami dari Jakarta. Diterima sekretarisnya, dikasih tanda terima di sini, ditanda tangan oleh sekretarisnya pun nggak apa-apa.
Mau Pak Sandinya ada, mau acara, Yang mau penting diterima di sana. mau di New York kayak dia, nggak ada masalah. Yang penting saya datang ke ruangannya, gitu loh. Ayolah kita ke lantai 2. Pak, gini, kami udah berapa kali kemarin selalu jawabannya tidak di luar Pak, terus. tidak- Itu tidak di satu ada tempat. kesalahan dalam undang-undang kepegawaian, Bapak itu semua udah korupsi waktu loh. Begini Pak ya. Tunggu dulu, jangan dulu jawab Pak. Jadi tolong Bapak, apa kata Bapak ini supaya diterima, dibawa orangnya, dijelaskan apa isi surat ini. Dan Ya. untuk menjamin ke hukum, secara hukum 7 hari, tanpa 7 hari nanti ada alasan 7 hari tidak 10 hari, 10 hari. 10 hari. Ya. Tolong gimana Nah, itu caranya? Bapak Kalau enggak digugat di KIP ya. Alhamdulillah Bapak ini paham. Iya. Ya. Bapak ini kayaknya nggak paham. Iya. Ya. Iya. Paham Nggak apa-apa, kita ngerti kok kenapa Bapak nggak paham. Ya. Masalah apa ini? Yang Siapa yang kami ini? Bapak nggak paham. jelas, Pak, Beliau saya ini lebih paham. menanyakan keperluannya apa, mengantar surat. Mengantar Baik, surat, Pak. Kita terima. Memang sini untuk keperluan surat-surat semua masuk di sini. Mohon izin, Pak. Yang bersangkutan kita bukan JNE. Iya, kita ini bukan kurir. Ingin bertemu, memang diagendakan sebelumnya. Belum bisa ini konfirmasi Iya. JNE itu paket Pak Kurir. Iya. Kalau Karena surat kita yang bedakan Pak. Suka kan, susah. penyidikan aja ada agendanya. Loh, ini penyidikan lain Iya. cerita ini Iya. berhubungan dengan keterbukaan informasi. Betul. Jadi tujuannya langsungnya ke mau ke Ya, gimana mau Bapak tanya? menjelaskan ke yang Mau bersangkutan. suratnya ini mau dikirim atau Bukan mau- surat, kita bertemu. Kami menjelaskan. Ya. Supaya dijelaskan tim hukum. Yang jelas kita konfirmasi dulu ke sekretarisnya gitu loh. Oh, silakan dikonfirmasi sekarang, Pak. Iya. Apa sekretarisnya acara juga? Kalau sekretaris pasti standby. Pasti standby. Oke, kita temui sekretarisnya juga nggak apa-apa, Pak. Sekretaris. Tidak boleh langsung naik ke atas. Waduh. Waduh. Ngeri lu. Iya iya Bang. Dia yang ke bawah. Iya. Jadi, dong. nanti kita sampaikan ke sekretarisnya dulu. Iya. Baru Ada orang nanti- mau menjelaskan sesuatu Ya. yang kalau tidak didengar dengan baik akan berdampak. Kami itu sayang sama UGM walaupun saya bukan lulusan Iya, UGM. sama. Saya juga Ini bukan. berdampak loh Pak sama UGM Pak. Dua nih. Sayang dengan pendidikan Pak. Betul. Makanya kami menjelaskan Jangan di- apa sih sukarnya, apa sih halangannya. Tidak ada Ternyata yang- tidak Bapak ada yang maaf, sulit. Bapak Iya. ini mungkin berapa tahun Bapak di sini? 28 tahun. Nah, Nah, Bapak makanya ngerti. Paham. Makasih ya, Pak. ini kemana? Makasih, Pak. Iya. Kalau Bapak Kami kan jelaskan Bapak. Iya. Terus gini, kalau sudah paham Bapak-bapak silakan. ke sana. Mungkin monggo ini Diantar. Iya, iya, iya. Saya juga. Lah iya. Siapa? Monggo ya. Bapak tadi tanya. Iya. Ya, monggo. Karena dengan silakan di kantor saya nanti ya kami sambut saya enggak. Ribut-ribut kayak gini saya enggak enak. Oke, ya suaranya kayak gini kan enggak. Oh, iya. Ya. Pak, ini dokter, ini dokter, ini dokter saya dokter. Saya enggak. Saya membuat dokter kan saya juga salah satu pegawai yang membuat dokter kan saya juga jadi Anjing. Tapi waktu kami kuliah di sini Bapak belum masuk kayaknya. Sudah saya 89 sudah bisa di kimia Pak. Oh, tapi luar biasa, jadi keren. staf ini kan. Saya tukang Belum. papel nanti dengan kuliah saya nyaponi. Ini karirnya ya, luar Pak. biasa dari tukang sabar sampai Iya. Oke, makasih ya, Pak. Kami ke sana dulu ya, Pak. Maksudnya gini Tolong loh. diantarkan, Pak. Biar saya tegaskan Pak ya, bahwa kami ingin bertemu dengan pejabat yang mengelola informasi di UGM. PPID. Kami bukan kurir, JNE. Nah, tim hukum kami ingin menjelaskan secara langsung supaya tidak ada miskomunikasi. Nanti 10 hari kerja nggak ditanggapi, maka kami gugat di Komisi Informasi Publik di Jakarta. Jangan bilang besok, oh belum kami terima. Kami belum mendapatkan penjelasan. Mumpung kami di sini, tim hukum kami menjelaskan secara langsung kepada sekretaris ya UGM yaitu Pak Sandi. Mumpung ada di sini, gitu loh. Siap, siap. Makasih ya, Pak. Ayo, ayo. Terima kasih, Pak. Atas aja langsung. Mohon maaf. Matur suwun Bapak. Atas langsung Pak ya. Oke Pak. Inilah contoh-contoh apa namanya? Ya, ya. Yang perlu diteladani nih. Keren, makasih Pak. 28 tahun di UGM. Oh, dari teknik kimia tuh Pak? Saya dulu tadi kimia. Oh, satu alumni kita Pak. Dari Sapang terus dari Luar biasa. Luar biasa. Ayo, Pak. Berarti Soalnya saya makanya kerjanya berarti kenal sama Mbak Kakung. Mbak Kakung.
Pak apa? Bapak kos saya. Jaga malam di sana. Siapa bakal? Saya nyebutnya Bang Hakim aja. Mas Pono. Mas Nono tahu nggak? Kemana nih kita? Loh, Sekretaris sama di eksekutif. teknik, Mas. Kantor sekretaris eksekutif. Oke, kita sekarang menuju Oh, dia ke teknik sipil. Kantor sekretaris. Sekretaris Oh, PPID UGM, pejabat. Kita Oke, Mas. nanti kita antar kalau sudah ada konfirmasi. Karena kan saya punya atasan. Jadi kita harus konsultasi dulu apakah tipe pelikan naik atau tidak. Karena terkait dengan agenda. Cie, agenda mulu. Ini nasib Ah. orang. Bosan gue. Bosan agenda mulu. Kita berapa kali datang ke sini agenda-agenda mulu. Nasib Bosan. UGM juga. Udah gini aja, Mas. Kita ke kantornya kalau nggak ada yang pejabat yang bersangkutan ya sekretarisnya. Atau langsung rektor. Sampaikan dulu, kita sampaikan. Enggak Mas sekretaris. jangan bumper, Enggak jadi sekretaris, bumper. enggak sekretaris. Direktor Enggak. langsung. Langsung ke 4 SKS katanya. Pak Rifai. Aduh kacau. Ya, Pak Alkatiri ya. Kita Ya jelas gak lulus. oh ada dari pihak kepolisian juga. Pak Alkatiri ya. Nah, ada pihak kepolisian juga ini. Permisi, Pak. Mana? Presiden ya? Loh, kok bisa ada polisi? Bapak datang khusus menjumpai kami. Oh, biasa. Kirain, Pak kan kirain dari Polres. diutus Pak Prabowo Subianto kan ya? Oh, Polsek. Oh. Iya, Berarti Polsek Gula Sumur. Berarti kemarin yang mendatangi UGM. Tapi kan bukannya Polsek yang kasih notis ke Yusi supaya acara Oh, dibatalkan. Ayo, bener nggak? Polsek Gula Sumur. Ayo Pak. Jujur. Pak, jujur. Jujur. Dapat Jujur WA loh kacang dari Yusi. hijau. Katanya Polsek, katanya Polsek mendatangi Yusi loh. Bapak mendapatkan laporan tindak pidana korupsi nggak di sini? Belum ada ya? Belum ada, Pak ya? Tentang UGM. Yang santai dulu ya. Jangan ya. Ini kita Yusi aja dulu sebentar Yusi, sebelum Yusi. ketemu sama Saya Pak. tanya soal mati Kenapa lampu soalnya. ada dilarang kami? Ya, dibatalkan. Polsek Bulak Sumur ada apa? Kami kan cuma soft launching buku, itu kegiatan akademik. Kenapa didatangi itu UC UGM Coffee shop lagi. oleh Polsek Bulak Sumur? Kalau saya kan cuma muter-muter aja, sambang aja. Intimidasi gitu Pak ya, muter-muter. Wih, di atas ada lagi. Di kiri dan di kanan. Lucu banget, lucu banget. Kayak kartun, kayak sirkus. Kami cuma ingin bertemu Pak Sekretaris UGM. Kami Dan itu pejabat PPID ya? iya, PPID. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Saya mau tanya, Pak. Apakah kami ini membuat kekacauan atau masalah keamanan? Tidak. Oh, tidak ya? Sama komandan saya aja. Biar nanti Oh, bukan soal komandan, Pak. Wah, nambah 2 lagi dari sono. karena 3, 4. Wah, 4, 5, 6. Waduh. Oh, Pejabat di sini kan bisa jadi dosen biasa lagi, bukan berarti pemilik iya, UGM. Bapak kan bagian keamanan, Pak ya. Apakah ini masalah keamanan, Pak? ya ini kan berita dari Ayo, mereka memaksa naik. Mereka mau Iya, saya bukan taat. Pak, maaf ya. Ini perlu surat ini diterima. Kalau orang lain biasa kan ke atas langsung. Pak, kalau sampean tahu bisa jawab, ini harus diterima dengan stempel, Pak. Ketok. Ini yang ditempel. Iya, Pak. Maksudnya apakah ini masalah keamanan, Pak, mengantarkan sebuah surat untuk distempel oleh PPID-nya, Pak? Loh. Kan tinggal jawab iya atau tidak, Pak. Kalau misalkan saya merusak sesuatu di sini atau membuat atau misalnya berantem atau apa, mungkin Bapak boleh mengamankan atau apa. Enggak, gitu kan. amankan saja kami Pak ke kantornya sana. Iya, oke. Ayo, 10 juga nggak apa-apa mengamankan kami di atas. Ayo Bang. Ayolah, di situ kan kantornya kan, diamankan. Dikawal aja Bang.
Atau pejabatnya aja yang datang? Dikawal aja. Nanti Allahu Akbar, kayak apa sih? Ditemui bener Pak? Oleh siapa? Nah, monggo mangke sinten ajeng nemuin. Pejabat Pak. Oh, dia mau turun. Oke, Nggak ada kita tuh, nggak ada tunggu yang turun ya, koordinasi, Pak. nggak ada. Tolong dijemput Pak. Supaya turun. Loh, Bapak ini nggak ada ketus banget dibayar pajak loh. Loh. Kok Kok ketus jadi banget? marah? Gak apa-apa, biarin aja Pak. Kami gini aja Pak, kantornya di mana, kami dikawal nganter gitu. Enggak, kalau Biar memang ada gini Pak. Ini sekarang ada dua cara Pak. Bapak boleh mengawal kami ke tempat yang itu tuh, saya nggak tahu di mana, supaya ini surat sampai. Atau memang kalau dianya mau turun, bapak aja sekarang jemput orangnya turun gitu. asalkan Kalau ini- listriknya jadi dimatikan. Ya, asal listriknya jangan matikan. Ini kan kesannya ingin membuat ini lama sampai kami bosan, sampai berjam-jam, Penyerangan. sampai kami udah kelaparan dan seterusnya. Ini udah jam makan siang ya? Iya. Saya kasihan dengan bapak juga loh, nggak makan siang ini jadinya gara-gara ini. Iya betul. Boleh nggak dijemput orangnya Pak? Udahlah Bu, kita naik aja Bu. Kita antarkan langsung ke mejanya. Ayo Bang. Iya Pak. Bang, ayo kita naik aja. Ini kita ya, teman-teman semua seluruh Indonesia. Biar dikawal. Kita melihat seperti apa UGM itu ya memperlakukan warga negara Indonesia. Kita ini datang baik-baik ya untuk menemui Inilah gambaran pejabat, UGM saudara. Coba untuk antarkan surat aja ada berapa puluh satpam di sini coba. Ya. untuk menemui Kita ke pejabat yang kantor DPR dibayar. aja nggak seperti ini. Kantor kementerian aja nggak seperti ini. Betul. Ini universitas apaan ini? Saya ke Mabes Polri, Coba dihadang begini. dikasih tahu lantai sekian, ruang sekian. Kemarin kami listrik dimatikan. Ini ada AC apa? dimatikan. Nggak ada apa dengan UGM? UGM itu ketakutan apa? UGM itu ketakutan apa? Masya Allah. Kita kemarin barusan dari Mabarizki, dari kantor, dari Kapolri, nggak ada masalah. Ya, Kita mau ke Kompolnas, menteri nggak ada masalah. Komnas saja Komnas HAM bisa Kita ke kita istana seperti ini. negara nggak ada masalah. Ini kita ke UGM, bukan ketemu rektornya. Kita ketemu kepada pejabat yang ditempatkan di UGM, bukan pejabat UGM. Nah, Ini iya Pak. ditempatkan. Silakan gimana Pak? Ya. Nanti dari BM akan menemui. Oke. Namanya siapa Pak? Nanti bicaranya nanti. Juru bicara UGM, Mau ditunggu aja. Bukan, kami ingin bertemu pejabat itu. PPID. Kita bertemu ini. Ini kan Bukan jubir. ya, Bapak Bukan. supaya tahu. Ini adalah lembaga yang dilekatkan di UGM. Ya. Karena UGM pakai uang APBN. Betul. Betul, Pak. Dia mengawasi. Mau nyerahin surat. Ini yang masalah. Ya, soalnya ini bukan urusan juru bicara ini Pak, saya tahu. Iya, dan harus disetel Itu partai orang itu. ini. Iya. Bukan gini aja. Juru bicara salah satu di sini lagi. Gini aja, nanti biar temui dulu. Nanti biar bisa menjelaskan ke Bapak semua. Gitu, Ji. Sebentar lagi. Kenapa nggak diturunkan aja ini sekretarisnya Benar, mau atau ngomong. Iya. Kan instruksi begitu. Orang ini kenapa nggak langsung ini? Jadi potong-potong. PPD itu dikebetulan bukan dari mana. Makanya nanti Kan ada sekretarisnya. Sekretaris pribadinya ada Pak? saya urusan instruksinya nanti ditunggu Pak juru bicaranya ke sini. Nanti itu berapa puluh jam lagi? OTW. Sekira-sekira. Oh, sesegera Soalnya mungkin. kami udah 1 jam di sini nunggu di situ. Jadi gitu, Ji. Jadi intinya kita Kita nunggu ya Pak. gitu aja. Udah kita percayakan Pak. Pak, udah jatuh lah. Iya, katanya OTW dari mana Pak? Bantul. Enggak, dari kantornya sini. Oh, Tuh, jauh banget gila. loh kan Ambil jubir kok. Ya teman-teman Dari bisa lihat Bantul. ya. Teman-teman bisa kan lihat OTW ya. doang. Bisa lihat Iya, betapa iya. banyak Paham, petugas Pak. Paham, Pak. security, betapa banyak petugas security yang menjaga agar kita nggak menerobos masuk lantai 2. Padahal sebetulnya di luar dari peristiwa ini saya ketemu sama Bu Rektor sama Bu Opa baik-baik aja, biasa-biasa aja. Tapi ketika kemudian ada urusan seperti ini, kenapa menjadi sangat defense? Bagaimana gitu ya? Pak perasaan ini polisinya kenapa? mana nih Ada tadi apa, biar keren nih. UGM? Nah, Kenapa saya UGM? saya itu takut apa, saya itu UGM? dikirimi surat dari Polda Metro Jaya langsung ke rumah Kalian saya itu nggak takut pakai janjian apa? Pak. Ini juga Kalian begitu. itu adalah lembaga yang didanai oleh APBN, Oke, didanai ya. oleh Saya uang kira pajak agak rakyat. kecewa karena akan Didanai diterima sama oleh juru uang pajak bicara. yang dibayar sama Pak security ini, dibayari oleh uang pajak rakyat kami, uang rakyat kami. Jadi UGM itu lembaga publik. Ya, UGM itu harus tahu. UGM itu bukan istana, ini gedung pusat balai rumah Kenapa sih istana. orang lain saya lihat biasa aja naik ke atas. Iya, gitu. Ya. Banyak saya lihat orang umum mahasiswa aja naik ke atas loh. Jadi di
Kok kita dihadangi seperti ini? Di UGM ini sudah dipasangi sensor. Ada ini Pak Prabowo Subianto secepatnya ganti rektor UGM ini Pak. Sudah terlalu parah ini UGM ini. Tidak transparan. Ya, UGM ini bukan milik rektor UGM. betul. Apa miliar? Ini bukan badan usaha swasta 3, ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pak Prabowo Subianto tolong berikan waktunya untuk berjumpa dengan kita biar kita ungkapkan. Itu tolong di shoot. 14 orang yang menjaga kami. Nah, Di shoot tolong, Din. Itu di shoot. Padahal mahasiswa aja biasa kok saya lihat Diperalat, naik ya. ke atas. Gak ada di hadang. belakang tuh, dilihatin. Parah. Kasihan mereka ini. jadi saya lihat UGM ini Yang belakang nih. UGM ini sudah dipasangi sensor Roy Diputar tuh, Rismontiva. lihat tuh. Dua tuh diputar. Yang namanya 3 itu dilarang masuk. Roy Rismontiva dilarang masuk, udah ada sensornya. Mikael juga. Oh iya, gua juga kena ya. Aduh, jangan dong. Kesian gua. Nanti nggak bisa diri juga. Masalahnya Ikonik. kalau saya diangkat jadi menteri ini repot ini. Oh iya. Apa dikira saya nggak bisa jadi menteri? Kan targetnya wapres, Pak. Waduh, wapres. Nggak bisa, orang-orang ini tuh nggak tahu gitu loh. Kita tuh siapa, berhadapan dengan siapa. Iya, iya. Kita diperlakukan seperti apa ini? Oh. UGM ini milik masyarakat, ya, bukan milik Bu Rektor. Kasihan Bu Rektor tuh orang nggak ngerti politik, tapi dia diperalat, ya, diperalat untuk melindungi kekuatan yang sekarang ini udah nggak berkuasa, gitu loh. Ya saya bingung itu. Presidennya udah ganti, rektornya masih takut sama presiden lama, itu kan aneh banget. Ada apa dengan UGM? Apa ada yang disembunyikan dari UGM, dari rektorat UGM sekarang yang kita perlu tahu? Makanya kita bisa lihat situasi di sini. Mengapa sangat defense? Mengapa sangat ketakutan? Security kan nggak tahu apa yang dikerjakan sama rektorat. Apa yang mereka sembunyikan? Pak, jangan ketawa-ketawa lah, Kenapa Pak. mereka Kami takut? kan datang ke sini serius. Kami calon tersangka. Gitu loh. Nggak ada UGM yang tidak percaya, Pak. transparan. Jangan dianggap ini Nggak ada masalah, untuk Pak. apa republik sebenarnya? ini loh. Nggak ada masalah kita calon Iya, tersangka. jangan ketawa-ketawa lah seolah-olah ini masalah sepele. Dan negara baik itu juga yang penting. Masalahnya bukan soal kita. UGM Iya. ini hancur, sehancur-hancurnya gara-gara rektorat. Anda tuh nggak tahu siapa yang Anda lindungi. Yang Anda menggaji nggak Anda tahu itu apa yang terjadi APBN. di balik ini. Kenapa takut sekali? Kenapa Pajak takut saya yang sekali? menggaji. Apa gitu loh, mestinya Kalau UGM mau jadi swasta nggak usah di makan pikiran APBN. kalian itu ya, apa sih? Kok sekarang rektornya kayak gini? Dulu waktu zaman saya kuliah di sini, Profesor Kusnadi nggak kayak gini. Saya kuliah di sini, saya belajar ketemu sama rektor langsung bisa. Nggak Saya banyak kuliah satpam ya, eksplorasi, Mbak? nggak kayak gini nih, ketemu sama pejabat bukan rektor aja ketakutannya luar biasa. Coba tak tanyakan sama Bu Alfa kenal sekali dengan saya, Dr. Tifa, kenal sekali. Beberapa kali saya ketemu sama beliau baik-baik aja. Dia, ini kenapa ini? Kenapa nih kok kayak begini sekarang? Apa yang disembunyikan sama Bu Rektor sekarang? Apa yang bikin beliau takut sekali? Banyak banget. Apa yang bikin beliau ketakutan? 15 orang Persoalannya keamanan. bukan soal ijazahnya mantan presiden, bukan. Ada yang disembunyikan dengan sama rektor. Ya. Kenapa begitu ketakutan? Takut sekali. Mungkin masalah 29 miliar. Nggak tahu, saya nggak mau menduga-duga ya. Bisa jadi itu. Saya tidak mau menduga-duga, tapi Ya. jelas ini ketakutan dari seorang oknum, ya, bukan ketakutan dari UGM, bukan. Ya, saya juga mau Kita juga menanyakan. bagian dari UGM. Yang takut bukan UGM, yang takut oknum, oknum pejabatnya. Ya. Aneh sekali, kayak ada remote ya, tapi bukan Presiden Prabowo. Mohon maaf ya, saya mau sampaikan ini juga sama Pak Prabowo. Takutnya nanti kan UGM-nya kayak gini. kita serahkan ke satpam di depan, nanti dibilang alasannya nanti pejabatnya kami belum terima Ya. suratnya. Nah, Kayak gitu tuh, itu Ren. biasa. Nanti ketika kita gugat di KIP, Iya. Itu biasa. makanya kita harus ketemu. Satpam, keamanan, terus yang ruangan pos Ayolah kita seperti tadi. terobos saja naik. Terobos saja? Ayo, Oh. ayo Pak Al-Katiri. Kalau mereka mau Ini masalahnya menghadang kita pelekam silahkan. semua ini. Kalau ada yang menerob, hah? Iya. Iya, bener. dikawal. Oh, Bisa dikawal, Pak? Minta dikawal. Kan dia bilang tadi OTW, mana OTW, mana Nggak, OTW? saya mau tanya. Gak Pak. datang-datang itu. Saya mau tanya sebentar ya. Gak Kan ada biasanya datang itu, dari tadi. Pak security semua itu takut sama saya apa? Takut apa sama saya? Saya mau ketemu pejabat yang didanai sama uang kita, sama uang pajak. Saya mau ketemu sama pejabat itu. Ya, tolong temenin deh. Saya nggak mau ngambil, nggak mau nyolong, nggak mau ngorupsi, nggak.
Saya mau ketemu sama pejabat itu yang didanai sama uang kita, Pak. Itu pejabat-pejabat itu. Ketemu itu doang kok takut didanai ya? sama uang kita, uang rakyat, uang pajak kita. Sambil menunggu ya. pejabat Nggak bakal goyang. datang itu. Coba aja. Izin ya Bu. Itu cuma janji-janjinya itu. Biarin aja, jangan. Mereka biar dibikin berdiri, biar bagus, epic. Sorry. Dibikin epic. Saya bacain supaya seluruh rakyat Indonesia tahu apa sebenarnya yang. Nah, gitu aja. Udah. Nanti kalau duduk lagi kita ke atas lagi ya. Oh, udah lumayan nih nonton nih. Santai. 2.500. Dampingnya nggak boleh. Ini ada. UGM harus netral. Oh iya harus Iya, Bang. netral. Nggak apa-apa. Dia mau ngerokok. Wah, Oh, semakin saya ikut ya? Oke. Sama baca. Tadi kan ya? Nah, boleh. backgroundnya Iya. 15 Pak, jangan duduk, satpam. Pak. Jangan duduk. Nanti saya nerobos kok, Pak. Berdiri ya. Baik, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat semua yang kita cintai ya. Jadi, supaya seluruh rakyat Indonesia tahu apa sesungguhnya yang sedang kami lakukan. Tapi Anda lihat ya, di belakang sana itu, di tangga, penuh dengan security yang menjaga, yang mereka sangat ketakutan kami menerobos masuk, padahal kami sama sekali tidak ingin menerobos masuk. Minta dikawal. Sebab kami sangat ingin sebetulnya melakukan hal-hal prosedural sesuai dengan undang-undang. Sama sekali tidak ada hal-hal yang melanggar undang-undang. Malah mereka ini yang melakukan pelanggaran undang-undang. Mereka lupa atau mereka sangat ketakutan ya, karena diberikan instruksi secara salah oleh pimpinannya ya. Karena apa? UGM sekali lagi, Universitas Gadjah Mada beserta semua fasilitas yang dimiliki termasuk gedung pusat ini, termasuk Balairung ini sepenuhnya milik rakyat. Dan dia memiliki dokumen-dokumen ya, karena dia adalah lembaga yang didanai oleh APBN, maka dia punya kewajiban untuk membuka dokumennya sesuai dengan kebutuhan dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi yang kami lakukan ini adalah langkah prosedural sesuai dengan undang-undang. Nah, supaya rakyat semua tahu, ya kita transparan aja. Supaya rakyat semua tahu apa sesungguhnya isi surat ya, isi surat yang akan kami sampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Universitas Gadjah Mada. Jadi ini pejabat yang dibayar dengan dana APBN, dibayar dengan uang pajak rakyat. Itu masing-masing lembaga itu memiliki pejabat yang sama dan didanai oleh negara dari uang pajak rakyat. Mereka ini, pejabat-pejabat ini dilekatkan atau ditempatkan di unit-unit atau di lembaga-lembaga yang mendapatkan dana dari APBN ya. Nah, jadi prosedur pertama, kami kan memang inginnya sebetulnya menggugat rektor, menggugat Kementerian Dikti ya. Tetapi itu tidak sesuai prosedur, maka kami lakukan prosedurnya. Jadi kami bersurat kepada pejabat untuk meminta dokumen-dokumen yang kami tulis dalam surat. Itu prosedurnya. Dan mereka wajib ya. Wajib itu di atasnya harus. Jadi seperti sholat itu wajib ya. Kalau tidak masuk neraka gitu ya. Nah, jadi suratnya adalah kami diwakili oleh kuasa hukum kami atas nama tim pembela penegak keadilan ya. Surat memang harus ditandatangani oleh kuasa hukum kami dan kliennya, yaitu kami Roy Suryo dan kemudian Rismon Sianipar dan Tifauziah Tiasuma ya. Koordinator dari tim pembela penegak keadilan yaitu Bapak Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SHMBE, advokat dan konsultan hukum. Ini koordinator kami, berada di belakang saya. Jadi permohonan yang tertulis dalam surat ini adalah permintaan informasi publik tentang ijazah S1 atau sarjana Fakultas Kehutanan UGM berikut transkrip nilai dan skripsi beserta kelengkapan saat mengikuti perkuliahan seperti registrasi sebagai mahasiswa, absensi perkuliahan, kartu rencana studi, kartu hasil studi, bukti bayar perkuliahan, buku wisuda tahun 1985, dokumentasi atau foto saat KKN, dan wisuda bersama rektor untuk atas nama saudara Joko Widodo alias Jokowi. Kami sampaikan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945
yang menyatakan ya, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi termasuk salurannya adalah permintaan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang ada di UGM ini. Kemudian ada lagi peraturan perundang-undangannya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada pasal 1 butir 3, pasal 2 ayat 1, pasal 4 ayat 1 dan 2, dan pasal 18 ayat 2 yang berbunyi ya. Ini semua kita tahu ya, berdasarkan pengalaman kami 4 bulan ini, kita warga negara Indonesia tidak boleh tidak tahu tentang pasal-pasal, tidak boleh tidak tahu tentang hukum. Ya, ini pelajaran yang luar biasa bagi kami. Walaupun Dr. Ismonto seorang ahli digital forensik, saya sebagai ahli neuroscience behavior, kami tidak boleh awam, tidak boleh buta terhadap hukum ya, tidak boleh buta terhadap undang-undang. Maka pelajarannya, nah pasal 1 butir 3, badan publik ya adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan atau anggaran pendapatan belanja daerah APBD atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan atau anggaran pendapatan dan daerah atau APBD, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Nah, ini UGM memenuhi ya. UGM Universitas Gadjah Mada itu dapat dana dari APBN, dari APBD, dari sumbangan masyarakat dalam bentuk UKT maupun donasi, dan mendapatkan hibah ataupun pendanaan dari luar negeri juga. Jadi UGM memiliki kewajiban untuk membuka dokumen yang digunakan sebagai dokumen publik ya. Yang kami minta dari Joko Widodo itu bukan dokumen privat, tetapi dokumen publik, yang mana semua dokumen-dokumen yang tadi kami sebutkan di atas seperti registrasi, KRS, KHS, dokumentasi foto, buku wisuda, kemudian bukti KKN dan sebagainya, itu sudah menjadi dokumen publik karena sudah digunakan pada saat presentasi Barreskrim tanggal 22 Mei 2025 ya, dan berhubungan dengan ijazah dari saudara Joko Widodo ya. Nah, clear ya penggunaan ayat tersebut. Kemudian pada pasal 2 ayat 1, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Nah, ini juga kami akan sampaikan juga ke rektor dan kepada dekan dari Fakultas Kehutanan UGM. Karena skripsi ya, kemudian juga dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan UGM itu merupakan dokumen publik yang sudah digunakan oleh Joko Widodo untuk melegitimasi ya perlengkapan dari bukti bahwa dia pernah menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM ya. Nah, kemudian pada pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Artinya kita semua, bukan hanya Pak Rismon, bukan hanya saya, bukan hanya Pak Roy, semuanya, itu kita semua itu berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan ya. Nah, setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik ya, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik ya. Jadi ini kita mau bertemu dengan petugas ya yang mengelola informasi ini, kita pertemuan umum bukan pertemuan tertutup. Karena kita tidak sedang membicarakan dokumen privat. Maka pertemuan itu pun juga bersifat terbuka. Maka ada media-media, ada jurnalis, ada podcaster itu punya hak untuk melakukan peliputan ya, karena informasi ini sifatnya terbuka. Pertemuan ini juga sifatnya pertemuan publik. Kemudian mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini ya. Jadi kita pun bisa minta fotokopinya dari informasi yang kita nanti akan dapatkan. Dan kemudian kita juga punya hak untuk menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau sebuah dokumentasi publik apalagi sudah tersebar melalui internet ya, itu ada undang-undangnya yang dengan catatan bahwa dokumen-dokumen itu adalah dokumen publik ya, termasuk semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijazah Joko Widodo itu kita punya hak untuk menyebarluaskan informasi ini ya. Kecuali apabila dokumen itu hoax ya, nah itu yang dilarang. Tapi kalau informasi publik itu berasal dari tangan pertama atau tangan kedua yang verified ya, makanya kita minta ke UGM langsung. Ini tangan pertama ya, ke kehutanan langsung. Nah, pasal 18 ayat 2 mengatakan
tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H, antara lain apabila, nah ini ada pengecualian ya. Satu, pihak yang rahasianya diungkap untuk memberikan persetujuan tertulis ya. Nah ini ya, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Ya, yang B ini pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Jelas sekali yang kita minta dokumen itu adalah Joko Widodo yang sudah 20 tahun menjadi pejabat, wali kota, gubernur, dan presiden, bahkan sampai sekarang masih menjadi pejabat publik, yaitu anggota Dewas dari Danantara. Bahwa tujuan permintaan informasi ini adalah untuk pencegahan penggunaan ijazah yang tidak otentik untuk menjadi pejabat publik ya. Artinya karena sudah terlanjur dipakai, maka kita ingin agar tidak terjadi presiden yang sama pada pejabat-pejabat berikutnya. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran ketidakterbukaan ijazah saudara Joko Widodo sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan pernah juga menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Ini kan sebuah presiden ya. Hal ini dapat dijadikan modus ya apabila ada warga negara yang mau menjadi pejabat publik ya sekarang maupun di masa depan. Hal ini yang membuat kami cemas ya apabila ijazah yang tidak otentik dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karenanya, informasi tersebut dapat kami terima ya sesuai undang-undang ya dalam waktu paling lambat 10 hari sejak diterimanya surat permohonan ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ya, jadi ini kalau seandainya kami sampai dengan siang ini tidak bisa bertemu dengan pejabat publik yang dimaksud, maka surat ini harus distempel dengan stempel pejabat keterbukaan informasi publik dan dokumentasi, dan kami akan harus ya dia pejabat itu wajib untuk memberikan jawaban kepada kami dan menyerahkan semua dokumen-dokumen yang kami perlukan. Bahwa hal ini juga merupakan presiden nasional yang serius dan akan memengaruhi penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia di kemudian hari. Apabila hal yang kami minta tersebut sudah siap dan dapat kami peroleh ya dalam waktu maksimal 10 hari, maka kami ingin untuk memperoleh informasi tersebut secara langsung dengan format bahan informasi secara tercetak ya, agar tercapai legitimasi secara hukum ya dan bisa menghubungi PIC kami. Maka ini surat ya, nanti yang akan menerima ada 6 pihak ya. Satu, ya, yang pertama adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari Universitas Gadjah Mada. Ya, ini dia harusnya bertempat di gedung rektorat ini. Kemudian pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, nanti akan kami datangi juga. Kemudian kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Lalu naik lagi ke Komisi Informasi Daerah DIY ya. Jadi dalam 10 hari apabila kami tidak mendapatkan apa yang kami butuhkan dari pejabat di Rektorat UGM maupun di Fakultas Kehutanan UGM, maka kami naik ke menggugat melalui Komisi Informasi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta karena UGM bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila nanti di sana juga tidak bisa, maka kami akan menggugat Ketua Komisioner KIP. Karena dengan demikian dokumen-dokumen beserta dengan ijazah itu jelas tidak otentik ya, karena pihak yang seharusnya memberikan dokumen-dokumen tersebut ternyata tidak juga memberikan kepada kami ya. Oke, nah supaya diketahui semuanya ya bahwa ini yang mengajukan ini ya kami bertiga RRT ya, Dr. Roy Suryono Todiprojo, Dr. Rismon Nasiholan Sianipar, Dr. Tifazia Tiasema beserta dengan tim kuasa kami ya. Tim pembela penegak keadilan ya teman-teman, supaya Anda semua tahu bahwa ini adalah tim khusus yang kami bentuk untuk secara khusus kita akan berjuang ya, berikhtiar untuk mendapatkan dokumen-dokumen. Ini sama sekali secara direct ya, tidak secara direct itu berkaitan dengan saat ini kami menjadi terlapor dan sebagainya, tidak. Kami adalah warga negara yang ingin taat, patuh dan menegakkan hukum, dan supaya tidak terjadi presiden di kemudian hari di mana hukum dicombang-campingkan, di mana kemudian ada seorang pejabat yang terduga menggunakan dokumen palsu dilindungi oleh semua unsur kekuatan keamanan di lembaga ini ya. Ini sangat tidak pada tempatnya. Itu namanya mereka itu rektorat itu menyalahgunakan kekuasaan itu ya. Sampai duduk di tangga. Makanya mereka atau rektor dan rektorat ini menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk melakukan utusan sesuatu yang dibilang mau datang? Nggak ada kan? Sampai detik ini nggak ada, jadi omong kosong. Ya, demikian Mana, surat Pak? ya yang akan kami sampaikan. Pak, mohon maaf. Kami nggak butuh maaf. Sudah
menunggu lama, tapi saya sudah komunikasi dengan pimpinan. Pimpinannya mana sih? Sebentar, sabar. Kami nggak butuh Bapak. Karena kan lantaran kita juga untuk komunikasi dengan pimpinan. Oke, terus? Bisa kita sampaikan, ini mau ditemui. Oke. Tapi mohon maaf, untuk posisi bisa berjaga di sebelah utara. Di mana tuh? Di sebelah situ, depan itu. Di situ, ayo. Kita harus jemur diri gitu. Enggak, itu tadi kok. Di mana maksudnya, Pak? Di dalam Depan mana maksudnya? Di sini toh, Emang di di sini aula kenapa? ini toh? Emang di sini kenapa, Pak? Ya, kenapa? Yang jelas kan kita sudah sampaikan ke pimpinan, sudah ketemu. Enggak kenapa harus di situ. Ini kita sama-sama tamu terhormat loh. dokter intelektual bukan preman, Pak. Ya ini mau ditemui Jadi ya udah di sini aja kita. di sebelah sana. Ya kita di sini aja. Di mana sih? Kita ngerok deh, Pi. Ya udahlah. Kita ngerok sama. Pokoknya Tangga, karena kan ini tangga, artinya kan lewat pengelolaan gitu loh. Jadi mohon pengertiannya gitu loh. Nah, Oh ya sudah kita Iya. ikutin dulu deh. ya, Siapa sih artinya yang mau kita juga nemuin kita? lihat ya bahwa UGM itu menerima tamu. Ini kita para dokter, para ilmuwan, ya media yang punya itu bagaimana UGM memperlakukan tamu ya. Jadi tamu itu disuruh geser, disuruh menunggu hampir 2 jam berdiri, tidak diberikan kursi. Lalu kemudian kita digeser lagi supaya Udahlah, jauh di dari sini aja tangga. panas, Pak.